Mendewakan Habib merupakan ciri mentalitas inferior dan feodalisme agama. Kedua hal ini dipupuk sejak zaman kolonial. Saya Anton Septian dan inilah Opini Tempo. Otokritik Muchtar Lubis tentang karakter masyarakat kita dalam manusia Indonesia masih relevan hingga sekarang. Meski kerap disangkal, ciri-ciri tersebut terus hidup dalam bawah sadar kita. Dua di antaranya adalah berjiwa feodal dan berwatak lemah. Kita bisa melihatnya dari pemujaan terhadap mereka yang dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Menerima doktrin begitu saja, sebagian masyarakat menganggap orang yang menyandang gelar Habib memiliki kedudukan sosial ataupun derajat yang lebih mulia. Ini menjelaskan mengapa orang tersebut memiliki banyak pengikut, meskipun tindak tanduknya tercela dan bahkan bertentangan dengan hukum positif. Gara-gara itu pula, tak jarang masyarakat menjadi korban kejahatan orang dengan embel-embel Habib. Orang awam mempercayai begitu saja omongan mereka, seperti pada sejumlah kasus Habib palsu di Kalimantan Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Perkara Ahmad Zan Assegaf yang disebut polisi berinisial JMW juga mencerminkan dua ciri masyarakat seperti yang dimaksud oleh Muchtar Lubis. Ahmad membentuk grup pengajian di WhatsApp dan mentasbihkan dirinya sebagai guru bagi para pengikut. Dia juga membuat blog berisi informasi nasabnya sebagai keturunan Nabi Muhammad dan mengklaim bisa mencatatkan nasab serupa bagi orang yang berminat. Sejumlah orang yang terobsesi mendapatkan gelar Habib lewat jalur pintas ini kemudian rela merogoh kocek. Keinginan untuk mendapatkan status Habib, bahkan meski harus membayar sejumlah uang, merupakan contoh nyata masih lestarinya feodalisme agama. Dengan memiliki titel Habib, seseorang punya modal untuk memiliki kekuasaan religius seperti menjadi ulama. Meskipun gelar ini tak menganugerahkan hak yang istimewa bagi penyandangnya, anggapan sebagian orang Indonesia bahwa keturunan Nabi wajib dihormati membuat gelar tersebut menjadi penting. Dirunut ke belakang, mental inferior tersebut dipupuk sejak era kolonial. Pemerintah Hindia Belanda membagi tiga golongan, yaitu orang-orang Eropa yang menempati kelas sosial teratas, orang-orang timur asing termasuk orang Cina dan Arab sebagai kelas menengah, dan orang bumi putra di lapisan terbawah. Ketidaksetaraan itu lambat laun diterima sebagai takdir, lalu merasuk ke dalam sanubari masyarakat kita hingga membentuk perasaan rendah diri yang awet hingga kini. Perasaan rendah diri tersebut meminjam teori psikologi Alfred Adler, mendorong manusia untuk mengkompensasinya dengan mencari kesempurnaan yang tak dia miliki. Mental inferior itu lalu diluapkan dengan bereaksi secara berlebihan pada suatu hal. Misalnya, dengan mengagung-agungkan mereka yang bergelar Habib tanpa menyisakan pikiran kritis sedikit pun. Kelemahan masyarakat kita tersebut tak jarang dimanfaatkan penguasa, bahkan sejak era kolonial. Menurut Imaduddin Usman Al-Bantani, tokoh Nahdlatul Ulama yang meneliti zuriyah Nabi Muhammad di Nusantara, dahulu Belanda merekrut sejumlah orang dari Yaman untuk meredam potensi perlawanan umat Islam di sini. Orang-orang itu memuja-muji kebijakan pemerintah dan mendoakan Ratu Wilhelmina. Sebaliknya, mereka mengutuk pemberontakan antara lain yang dilancarkan petani di Banten. Karena dianggap sebagai keturunan Nabi, perkataan mereka banyak didengarkan oleh umat Islam di Hindia Belanda. Perdebatan Imaduddin Usman Al-Bantani dengan sejumlah Habib menarik diikuti. Penelitian Imaduddin menyimpulkan bahwa sejumlah keturunan Nabi di Indonesia terputus nasabnya sehingga perlu diragukan. Kalaupun kemudian ada penelitian lain yang membantah temuan Imaduddin, perdebatan soal keaslian keturunan Nabi semestinya sudah cukup menyadarkan umat bahwa silsilah dicatat oleh manusia dan karenanya bisa mengandung daif. Terbongkarnya jual beli gelar Habib merupakan bukti lain bahwa status Habib bisa saja didapatkan dari rekayasa. Karena itu, fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik. Selain melestarikan sifat rendah diri, hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Dalam bahasa Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif, mendewa-dewakan keturunan Nabi merupakan bentuk perbudakan spiritual.
Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di majalah.tempo.co.